Kita hidup di masa yang luar biasa. Manusia bisa berbicara dengan mesin, menggambar dengan AI, dan menjelajah dunia hanya dengan sentuhan layar. Teknologi telah mengubah cara kita belajar, bekerja, bahkan mencintai. Tapi di balik semua itu, muncul pertanyaan besar. Apakah kemajuan ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, atau justru menjauh? Teknologi adalah hasil dari kemampuan berpikir manusia, kemampuan yang diberikan langsung oleh Allah. Artinya, teknologi bukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Justru ia adalah bentuk pengabdian manusia yang menggunakan akalnya untuk memakmurkan bumi. Tapi seperti semua karunia, teknologi datang dengan tanggung jawab besar. Islam memandang teknologi sebagai bagian dari amanah kekhalifahan. Ketika Allah berfirman, "Sesungguhnya, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Al-Baqarah ayat 30, itu artinya manusia diberi mandat untuk mengelola, bukan merusak. Ilmu dan teknologi adalah alat, bukan tujuan. Mereka harus digunakan untuk menciptakan kemaslahatan, bukan kerusakan. Sayangnya, dunia modern sering kehilangan arah ini. Ilmu berkembang pesat, tapi nilai-nilai moral tertinggal jauh. Kita bisa menciptakan robot yang berpikir, tapi gagal menciptakan manusia yang berhati. Kita bisa membangun gedung tinggi, tapi gagal membangun kejujuran. Inilah yang terjadi ketika ilmu dan teknologi dipisahkan dari iman. Dalam pandangan Islam, teknologi tidak pernah netral. Ia bisa menjadi rahmat, bisa juga menjadi bencana, tergantung siapa yang memegangnya. Sama seperti api, ia bisa menghangatkan, tapi juga membakar. Semua tergantung niat, arah, dan nilai yang melandasinya. Lihat bagaimana Al-Quran memandang ilmu. Manusia diperintahkan untuk menyelidiki alam, memahami hukum-hukumnya, dan memanfaatkannya. Itu adalah dasar ilmiah dari teknologi. Namun, Al-Quran juga memperingatkan bahwa manusia tidak boleh sombong terhadap hasil ciptaannya. Karena pada hakikatnya, manusia bukan pencipta mutlak, hanya penemu dari apa yang telah Allah tetapkan dalam hukum alam. Teknologi dalam Islam adalah sarana untuk ibadah sosial. Setiap penemuan, setiap inovasi, setiap alat yang memudahkan manusia hidup, semuanya bernilai ibadah kalau diniatkan untuk kebaikan. Karena itu, ilmuwan dan insinyur dalam Islam bukan sekedar pencipta alat, tapi pelanjut misi kenabian menyebarkan manfaat bagi kehidupan. Tapi ketika teknologi disalahgunakan, ia bisa menghancurkan fitrah manusia. Media sosial yang seharusnya mendekatkan, kini membuat manusia semakin terpisah. Kecerdasan buatan yang seharusnya membantu, bisa menggantikan kemanusiaan. Bumi yang seharusnya dijaga, malah rusak oleh keserakahan. Itulah wajah ilmu tanpa iman. Hebat dalam cipta, tapi lemah dalam makna. Dalam pandangan Islam, teknologi bukan sekedar alat untuk mencapai kejayaan, tapi juga menjadi arah moral bagi kemajuan. Setiap teknologi bisa menjadi bentuk ibadah kalau mendekatkan kita kepada Allah. Mari kita lihat contoh nyata. Kita bisa menggunakan AI untuk mendeteksi penyakit dan menyelamatkan nyawa, tapi juga bisa menggunakannya untuk menyebarkan kebohongan. Kita bisa memanfaatkan internet untuk belajar dan menebar ilmu, tapi juga bisa memakainya untuk menebar kebencian. Teknologinya sama, tapi nilainya berbeda. Bedanya terletak pada hati manusia yang menggunakannya. Itulah sebabnya Islam selalu menempatkan adab di atas kepintaran, karena adab adalah pagar moral bagi ilmu dan teknologi. Tanpa adab, pengetahuan akan liar, dan teknologi akan kehilangan arah. Tapi dengan adab, setiap kemajuan bisa menjadi bentuk ibadah. Maka jelaslah, Islam tidak pernah menolak modernitas. Yang ditolak adalah kesombongan modernitas yang menyingkirkan Tuhan. Islam mendorong kemajuan,
tapi dengan kesadaran bahwa semua kemajuan harus berpihak pada nilai-nilai ilahiyah. Jadi tugas kita bukan melawan teknologi, tapi menuntunnya. Bukan menolak kecerdasan buatan, tapi memastikan kecerdasan hati tetap berperan. Karena teknologi adalah alat, dan manusialah yang menentukan apakah ia membawa rahmat atau laknat. Kita semua adalah khalifah di bumi, dan sebagai khalifah, tugas kita bukan sekedar menciptakan, tapi menjaga keseimbangan antara ilmu, iman, dan kemanusiaan. Karena kemajuan sejati bukan ketika mesin semakin cerdas, tapi ketika manusia semakin sadar. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe, karena di episode berikutnya kita akan membahas tentang ilmu dan akhlak dalam Islam dan bagaimana moral menjadi bentang utama di tengah derasnya arus kemajuan teknologi. Jadi tetap terus ikuti channel ini, karena Islam ilmiah akan terus menginspirasi dan menguatkan iman.